Pemirsa, setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Dalam peringatannya, buruh selalu menyuarakan suara hati mereka untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan. Pada tahun ini setidaknya ada 4 tuntutan baru dari kaum buruh kepada pemerintah. Ribuan buruh se-Jabodetabek berencana akan merayakan Hari Buruh atau May Day pada tanggal 1 Mei. Selain menggelar aksi di depan Istana Presiden dan Stadion Gelora Bung Karno, para buruh juga akan menggelar berbagai aksi sosial. Gratis. Jadi memang kami ada pagi bakti sosial ke warga daerah Pasar Ikan, lalu setelah jam 12 baru ke istana. Seperti tahun sebelumnya, para buruh ini akan kembali menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Pada tahun ini setidaknya ada 4 tuntutan besar para buruh. Pertama yaitu menolak upah yang murah dan menaikkan upah tahun 2017 sebesar Rp650.000. Yang kedua yaitu hentikan kriminalisasi kaum buruh dan aktivitas sosial serta penghentian adanya PHK. Ketiga yaitu menolak reklamasi, penggusuran dan RUU Teks Amnesti yang dianggap dapat merugikan buruh. Dan yang terakhir, mendeklarasikan organisasi masyarakat buruh sebagai kekuatan politik. Semua tuntutan itu akan dibacakan dalam aksi damai mereka pada Hari Buruh. Kini adalah saatnya bagi para buruh menunjukkan sisi intelektualitas mereka. Perjuangan buruh ini diharapkan dapat menghadirkan aksi yang positif agar upaya buruh untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan hidup dapat meraih simpatik masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak lainnya. Hal ini semata-mata dapat menciptakan iklim usaha dalam negeri yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas pada peringatan Hari Buruh Internasional pada esok hari. Pengalihan arus lalu lintas ini dilakukan untuk antisipasi pengerahan ribuan buruh dari berbagai daerah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan bila buruh menuntut penghentian proyek reklamasi saat Hari Buruh.
Meski demikian, Ahok mempertanyakan motif tuntutan tersebut karena dinilai tidak ada kaitannya dengan Hari Buruh Internasional. Ahok menyatakan ada unsur politis dalam tuntutan tersebut. Itu namanya hak-haknya mereka. Kok buruh hubungannya dengan reklamasi? Padahal reklamasi itu akan menciptakan lapangan kerja, properti. Udahlah. Dilakukan buruh. Tim TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya pemirsa kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri terkait Hari Buruh 1 Mei 2016 ini. Ya, ini ada pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan. Jangan identikan May Day dengan demo atau unjuk rasa semata. Perayaan May Day Ya, juga di sini dapat Pak Hanif meminta bahwa jangan darah, pembagian sembako, dialog, olahraga, atau panggung hiburan. Yang kita tahu bahwa Hanif Dakiri menegaskan bahwa May Day saat ini dianggap ada pernyataan tagline khusus May Day is holiday. Apakah teman-teman buruh setuju dengan ungkapan Pak Menteri? Kalau untuk hari Minggu ini bertepatan dengan hari libur, jadi perayaan hari buruh, istilahnya May Day is holiday. Mungkin komentarnya? Baik. Dari Pak Yani? Bagi kami walaupun ini hari libur, tetapi bagi kami 1 Mei adalah hari perjuangan para buruh yang dimana dari 20 jam kerja sekarang menjadi 8 kerja itu adalah hasil perjuangan para buruh khususnya. Bagi kami para buruh menolak bahwa 1 Mei itu adalah hari libur. Ini adalah hari kebangkitan buruh yang sebenarnya menurut kami. Kang Dadang. Hari buruh. Tidak jauh beda buat saya juga. Walaupun betul hari 1 Mei ini sudah jadi libur nasional, tapi buat buruh itu bukan buat liburan yang seperti mungkin kebanyakan orang. Kita harus merenung sejarah itu gitu. Kenapa bisa jadi hari libur gitu. Itu maknanya di situ, bukan hanya is holiday. Baik. Jadi kalau is holiday kayaknya senang-senang saja awalnya. Di satu sisi kita tahu bahwa tuntutan buruh ini meminta kenaikan upah buruh tahun 2017 ini naik sebesar 30%. Namun tadi kita juga sudah melihat bahwa ada ratusan ribu buruh yang di PHK karena memang perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu membayar upah buruh yang dianggap tinggi. Lalu bagaimana Anda menanggapi hal ini? Bila memang kenaikan upah buruh ini terus meningkat, di satu sisi perusahaannya takutnya nantinya juga akan ada PHK lainnya. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Ya, karena tuntutan buruh di situ jelas tolak PHK gitu, tolak PHK. Sebenarnya bukan karena upah, karena pengaturan bagaimana pengusaha dan pemerintah ini sebenarnya kita sebagai buruh menolak PHK itu gitu. Lalu bagaimana bila perusahaan sendiri tidak tadi, mampu untuk membayar upah buruh itu sendiri? Terlalu tinggi upahnya? Tidak, kalau menurut buruh kalau wajar. Buruh itu masih batas UMP dan upah sektoral itu masih hal yang dasar. Tapi pengusaha mempertanyakan kalau saya memberi upah murah, apakah kualitasnya akan sebanding buruh-buruh kita di Indonesia? Kang Dadang. Kalau buruh di Indonesia itu sebenarnya paling mudah diatur loh, sebenarnya. Yang penting kita yang ngawasin. Karena selama ini pengawas ini sangat lemah. Kita perhatiin sangat lemah. Masih banyak sekali buruh-buruh yang di bawah upah minimum aja tidak tersentuh loh. Baik, Pak Ahmad Yani, ini kita tahu bahwa masyarakat ekonomi ASEAN juga terjadi pada saat ini. Bila upah buruh terus naik, lalu di satu sisi warga negara asing upahnya lebih rendah daripada upah buruh Indonesia, bagaimana Anda menanggapinya? Nantinya perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk memilih tenaga kerja asing dari ASEAN lainnya? Baik, yang perlu jadi catatan untuk semuanya, terutama untuk masalah upah. Ya, kenapa upah sekarang istilahnya kita pengen naik tinggi? Karena kenapa? Ketika kita upah naik tinggi, otomatis daya beli buruh itu akan meningkat. Otomatis perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dari daya beli buruh yang sangat meningkat. Terkait masalah ekonomi ASEAN, saya yakin karena masyarakat Indonesia kurang lebih ada 250 juta lebih, saya yakin perusahaan akan tetap bertahan di sini. Karena daya konsumen di Indonesia khususnya untuk warga Indonesia, saya yakin itu sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa meningkat setiap tahunnya. Tetapi karena adanya upah murah yang sekarang kita dapatkan, maka daya beli buruh yang harusnya meningkat tetapi sekarang malah berkurang. Otomatis ada perubahan
dalam segi produksi, dalam segi apapun, dalam segi produktivitas untuk di pabrik itu sendiri. Makanya kita tanyakan langsung ke Ibu Nini, wakil rakyat di Jogja, sebelum ke Pak Iqbal. Ibu Nini, apakah Anda melihat buruh di Indonesia ini mampu bersaing, apalagi menjelang ekonomi ASEAN nanti, Ibu Nini? Terima kasih, Mas. Saya berpikir buruh-buruh di Indonesia itu, pekerja di Indonesia luar biasa. Mereka punya kualitas yang bagus, mereka punya skill yang bagus, dan otomatis itu menjadi tugas kita yang di pengambil kebijakan, di pemerintah juga, untuk memfasilitasi agar buruh-buruh ini juga siap untuk menghadapi MEA. Oleh sebab itu kan kita juga BLK yang ada di daerah kita tingkatkan, revitalisasi juga kita tingkatkan. Saya dan Pak Iqbal di Komisi 9 juga mendorong peningkatan anggaran untuk revitalisasi BLK yang ada di Indonesia. Karena ini nantinya kita berharap dengan adanya badan latihan kerja yang ada di daerah tersebut banyak bisa mendidik calon-calon tenaga kerja Indonesia yang nantinya kita tidak akan tersaingi, kita tidak akan kalah dengan pekerja-pekerja yang ada dari luar negeri. Sebenarnya dengan MEA ini sebenarnya kita momentum kita untuk bergerak bagi para pekerja Indonesia ini. Sebenarnya 1 Mei ini bisa dikatakan sebagai momentum sekalian untuk memasuki MEA dengan MEA yang ada mulai masuk diperlakukan tahun 2015. Ini nantinya kita berharap bonus demografi tempat kita itu bisa menjadikan buruh-buruh ini bisa meningkatkan kualitasnya. Gitu. Jadi saya yakin kok sebenarnya aturan-aturan yang ada di tempat kita sekarang ini tentang tenaga kerja asing dan sebagainya, itu aturannya sudah ketat. Kalaupun ada persoalan-persoalan di lapangan, itu juga kita perlu evaluasi lagi, karena itu bagian dari pengawasan kita sebagai DPR juga. Tapi yang jelas, sebenarnya buruh-buruh tenaga kerja di Indonesia itu sangat luar biasa kualitasnya. Mereka apalagi dengan ekonomi kreatif juga kita dorong, dan jaminan sosialnya juga kita tingkatkan, BPJS-nya juga kita perbaiki dan sebagainya. Itu menjadi salah satu jaminan bagi tenaga kerja di Indonesia untuk bisa bergerak lebih maju lagi. Baik, itu tadi Bu Nini ya dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Ibu. Nanti kita akan terus lanjutkan dialog ini. Namun Pak Iqbal tadi ingin menanggapi? Ya, saya kira apa yang dikatakan rekan saya itu benar. Tapi sebenarnya isu penting itu bukan hanya upah saja. Yang penting kesejahteraan dari buruh itu, termasuk dari bagaimana mereka mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan untuk keluarga anak-anaknya, itu yang terpenting. Tapi fasilitasi dari DPR sudah ada bentuk nyatanya? Gini, kalau kami melihat ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Contohnya ya, mengenai usulan kita untuk menolak kenaikan iuran BPJS kelas mandiri. Itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga mengenai yang dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh ini. Tetapi kalau mengenai kenaikan upah yang diusulkan oleh buruh 30%, kalau kami dari DPR merasa harus ada komunikasi lagi dengan pemerintah. Kalau 30% itu terlalu tinggi, kemudian juga pengusaha tidak sanggup, maka akibatnya akan terjadi PHK. Nah, yang real itu seperti apa? Saya kira kalau rekan-rekan dari pekerja itu bisa diajak diskusi lah. Kenaikan wajar di mata DPR itu berapa persen? Kalau kita mengacu kepada kenaikan UMP di DKI, tahun lalu kan nggak salah saya berapa ya? Berapa? 11, nggak 11, 14%, hampir 15%. Ya, artinya memang itulah win-win solusinya. Nah, jadi win-win solusi itulah yang harus dicapai antara pemerintah dan pekerja tadi, buruh. Pak Iqbal, Kang Dadang, dan juga Pak Yani, Minda, kita ajak pemirsa sesaat lagi untuk memantau beberapa titik bagaimana aksi unjuk rasa buruh sesaat lagi. Hidup buruh!
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan bila buruh menuntut penghentian proyek reklamasi saat Hari Buruh. Meski demikian, bisa setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Dalam peringatannya, buruh selalu menyuarakan suara hati mereka untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan. Pada tahun ini setidaknya ada 4 tuntutan baru dari kaum buruh kepada pemerintah. Ribuan buruh se-Jabodetabek berencana akan merayakan Hari Buruh atau May Day pada tanggal 1 Mei. Selain menggelar aksi di depan Istana Presiden dan Stadion Gelora Bung Karno, para buruh juga akan menggelar berbagai aksi sosial. Gratis. Jadi memang kami ada bakti sosial ke warga daerah Pasar Ikan, lalu setelah jam 12 baru ke istana. Seperti tahun sebelumnya, para buruh ini akan kembali menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Pada tahun ini setidaknya ada 4 tuntutan besar para buruh. Pertama yaitu menolak upah yang murah dan menaikkan upah tahun 2017 sebesar Rp650.000. Yang kedua yaitu hentikan kriminalisasi kaum buruh dan aktivitas sosial serta penghentian adanya PHK. Ketiga yaitu menolak reklamasi, penggusuran, dan RUU Teks Amnesti yang dianggap dapat merugikan buruh. Dan yang terakhir, mendeklarasikan organisasi masyarakat buruh sebagai kekuatan politik. Semua tuntutan itu akan dibacakan dalam aksi damai mereka pada Hari Buruh. Kini adalah saatnya bagi para buruh menunjukkan sisi intelektualitas mereka. Perjuangan buruh ini diharapkan dapat menghadirkan aksi yang positif agar upaya buruh untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan hidup dapat meraih simpatik masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak lainnya. Hal ini semata-mata dapat menciptakan iklim usaha dalam negeri yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas pada peringatan Hari Buruh Internasional pada esok hari. Pengalihan arus lalu lintas ini dilakukan untuk antisipasi pengerahan ribuan buruh dari berbagai daerah. Tadi kita juga sudah melihat bahwa ada ratusan ribu buruh yang di PHK karena memang perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu membayar upah buruh yang dianggap tinggi. Lalu bagaimana Anda menanggapi hal ini? Bila memang kenaikan upah buruh ini terus meningkat, di satu sisi perusahaannya takutnya nantinya juga akan ada PHK lainnya. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Ya, karena tuntutan buruh di situ jelas, tolak PHK, gitu, tolak PHK. Sebenarnya bukan karena upah, karena pengaturan bagaimana pengusaha dan pemerintah ini sebenarnya kita sebagai buruh menolak PHK itu. Gitu. Lalu bagaimana bila perusahaan sendiri tidak mampu untuk membayar upah buruh itu sendiri? Terlalu tinggi upahnya? Tidak, kalau menurut buruh, kalau buruh itu masih batas UMP dan upah sektoral itu masih hal yang dasar. Tapi pengusaha mempertanyakan kalau saya memberi upah murah, apakah kualitasnya akan sebanding buruh-buruh kita di Indonesia? Kang Dadang. Kalau buruh di Indonesia itu sebenarnya paling mudah diatur loh, sebenarnya. Yang penting kita yang ngawasin. Karena selama ini pengawas ini sangat lemah. Kita perhatiin sangat lemah. Masih banyak sekali buruh-buruh yang di bawahnya upah minimum aja tidak tersentuh loh. Baik, Pak Ahmad Yani, ini kita tahu bahwa masyarakat ekonomi ASEAN juga terjadi pada saat ini. Bila upah buruh terus naik, lalu di satu sisi warga negara asing upahnya lebih rendah daripada upah buruh Indonesia, bagaimana Anda menanggapinya? Nantinya perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk memilih tenaga kerja asing dari ASEAN lainnya? Baik, yang perlu jadi catatan untuk semuanya, terutama untuk masalah upah. Ya, kenapa upah sekarang istilahnya kita pengen naik tinggi? Karena kenapa? Ketika kita upah naik tinggi, otomatis daya beli buruh itu akan meningkat. Otomatis perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dari daya beli buruh yang sangat meningkat. Terkait masalah ekonomi ASEAN, saya yakin karena masyarakat Indonesia kurang lebih ada 250 juta lebih, saya yakin perusahaan akan tetap bertahan di sini. Karena daya konsumen di Indonesia khususnya untuk warga Indonesia, saya yakin itu sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa meningkat setiap tahunnya. Tetapi karena adanya upah murah yang sekarang kita dapatkan, maka daya beli buruh
yang harusnya meningkat tetapi sekarang malah berkurang. Otomatis ada perubahan dalam segi produksi, dalam segi apapun, dalam segi produktivitas untuk di pabrik itu sendiri. Makanya kita tanyakan langsung ke Ibu Nini, wakil rakyat di Jogja, sebelum ke Pak Iqbal. Ibu Nini, apakah Anda melihat buruh di Indonesia ini mampu bersaing apalagi menjelang ekonomi ASEAN nanti, Ibu Nini? Terima kasih, Mas. Saya berpikir buruh-buruh di Indonesia itu, pekerja di Indonesia luar biasa. Mereka punya kualitas yang bagus, mereka punya skill yang bagus, dan otomatis itu menjadi tugas kita yang di pengambil kebijakan, di pemerintah juga, untuk memfasilitasi agar buruh-buruh ini juga siap untuk menghadapi MEA. Oleh sebab itu kan kita juga BLK yang ada di daerah kita tingkatkan, revitalisasi juga kita tingkatkan. Saya dan Pak Iqbal di Komisi 9 juga mendorong peningkatan anggaran untuk revitalisasi BLK yang ada di Indonesia. Karena ini nantinya kita berharap dengan adanya badan latihan kerja yang ada di daerah tersebut banyak bisa mendidik calon-calon tenaga kerja Indonesia yang nantinya kita tidak akan tersaingi, kita tidak akan kalah dengan pekerja-pekerja yang ada dari luar negeri. Sebenarnya dengan MEA ini sebenarnya kita momentum kita untuk bergerak bagi para pekerja Indonesia ini. Sebenarnya 1 Mei ini bisa dikatakan sebagai momentum sekalian untuk memasuki MEA dengan MEA yang ada mulai masuk diperlakukan tahun 2015. Ini nantinya kita berharap bonus demografi tempat kita itu bisa menjadikan buruh-buruh ini bisa meningkatkan kualitasnya. Gitu. Jadi saya yakin kok sebenarnya aturan-aturan yang ada di tempat kita sekarang ini tentang tenaga kerja asing dan sebagainya, itu aturannya sudah ketat. Kalaupun ada persoalan-persoalan di lapangan, itu juga kita perlu evaluasi lagi, karena itu bagian dari pengawasan kita sebagai DPR juga. Tapi yang jelas, sebenarnya buruh-buruh tenaga kerja di Indonesia itu sangat luar biasa kualitasnya. Mereka apalagi dengan ekonomi kreatif juga kita dorong, dan jaminan sosialnya juga kita tingkatkan, BPJS-nya juga kita perbaiki dan sebagainya. Itu menjadi salah satu jaminan bagi tenaga kerja di Indonesia untuk bisa bergerak lebih maju. Dan Ahok mempertanyakan motif tuntutan tersebut karena dinilai tidak ada kaitannya dengan Hari Buruh Internasional. Ahok menyatakan ada unsur politis dalam tuntutan tersebut. Itu namanya hak-haknya mereka. Kok buruh hubungannya dengan reklamasi? Padahal reklamasi itu akan menciptakan lapangan kerja, properti. Udahlah. Dilakukan buruh. Tim TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya pemirsa kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri terkait Hari Buruh 1 Mei 2016 ini. Ya, ini ada pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan. Jangan identikan May Day dengan demo atau unjuk rasa semata. Perayaan May Day ya, juga di sini dapat Pak Hanif meminta bahwa jangan darah, pembagian sembako, dialog, olahraga, atau panggung hiburan. Yang kita tahu bahwa Hanif Dakiri menegaskan bahwa May Day saat ini dianggap ada pernyataan tagline khusus May Day is holiday. Apakah teman-teman buruh setuju dengan ungkapan Pak Menteri? Kalau untuk hari Minggu ini bertepatan dengan hari libur, jadi perayaan hari buruh, istilahnya May Day is holiday. Mungkin komentarnya? Baik. Dari Pak Yani? Bagi kami walaupun ini hari libur, tetapi bagi kami 1 Mei adalah hari perjuangan para buruh yang dimana dari 20 jam kerja sekarang menjadi 8 kerja itu adalah hasil perjuangan para buruh khususnya. Bagi kami para buruh menolak bahwa 1 Mei itu adalah hari libur. Ini adalah hari kebangkitan buruh yang sebenarnya menurut kami. Kang Dadang. Hari buruh. Tidak jauh beda buat saya juga. Walaupun betul hari 1 Mei ini sudah jadi libur nasional, tapi buat buruh itu bukan buat liburan yang seperti mungkin kebanyakan orang. Kita harus merenung sejarah itu gitu. Kenapa bisa jadi hari libur? Gitu. Itu maknanya di situ, bukan hanya is holiday. Baik. Jadi kalau is holiday kayaknya senang-senang saja awalnya. Di satu sisi kita tahu bahwa tuntutan buruh ini meminta kenaikan upah buruh tahun 2017 ini naik sebesar 30%. Namun